Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Mempelai Kristus yang Setia. Wahyu 19 ayat yang ke-7 berkata, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Salah satu hubungan orang percaya dengan Kristus yang diajarkan Alkitab adalah hubungan mempelai pria dan wanita. Yang ingin ditegaskan dalam bagian ini adalah soal hubungan yang dijaga dengan janji dan komitmen sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Hubungan ini bisa saja luntur dan kendor karena ditelan waktu. Karena itu kita berkewajiban menjaganya agar tetap memiliki kasih setia kepada Kristus, sang mempelai pria sorga. Kita akan belajar tentang kriteria mempelai Kristus. Yang pertama, mempelai yang siap sedia. Wahyu 19 ayat yang ke-7b berkata, "Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Mempelai wanita yang siap adalah mempelai yang tentu saja telah dewasa. Kristus menghendaki agar mempelai wanita bertumbuh dalam kedewasaan. Matius 25 ayat yang keempat dan ayat yang ke-10 berkata, "Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka." Waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Gereja yang siap adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Kedewasaan rohani didapat melalui pemahaman akan kebenaran firman Allah, melalui orang lain, dan terkadang juga melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Efesus 4 ayat yang ke-13, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Mazmur 119 ayat 99 tertulis, "Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Mempelai yang siap sedia adalah mempelai yang penuh Roh Kudus dan firman Allah karena mencintai dan mentaati firman Allah. Yang kedua, mempelai yang benar. Wahyu 19 ayat yang ke-8 berkata, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Yohanes menggambarkan mempelai itu menggunakan lenan halus yang berkilau-kilauan. Lenan halus itu adalah perbuatan benar dari mempelai perempuan. Jadi mempelai itu tidak sekedar cantik polesan kosmetik di luarnya, tetapi dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah benar. Kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus diberi kapasitas untuk bertindak benar sesuai firman-Nya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10 tertulis, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Terjemahan lain berkata, menghiasi dirinya dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, mempelai yang menyembah. Wahyu 19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Fokus penyembahan mempelai perempuan diarahkan kepada pribadi yang benar, yaitu Kristus sendiri. Yohanes hampir keliru karena ia tersungkur di depan malaikat. Yang layak disembah hanyalah Allah, bukan malaikat, dan tentu saja bukan manusia. Mempelai Kristus sejati akan memahami bahwa penyembahan yang benar diarahkan kepada fokus yang benar pula. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 tertulis, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wahyu 5 ayat yang ke-12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.